Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Heri Supriyono, Kasubag Renvapor Kecamatan Turen, Diklat PKP Angkatan 16, nomor daftar hadir 34, akan memberikan ulasan tentang alur penyusunan laporan kinerja individu sebagai berikut. Ada 9 poin terkait alur penyusunan LKJ individu. Yang pertama, yaitu mempedomani SOTK, di seperti gambar berikut, yaitu Pergub nomor 64 tahun 2016, Kabupaten Malang. Kedua, analisis indikator kinerja utama kecamatan, dengan contoh tabel yang berisikan kinerja utama, indikator kinerja utama, penjelasan penanggung jawab dan sumber data. Ketiga, menentukan indikator kinerja individu untuk menentukan dokumen IKI. Kita perlu menyelaraskan SKP atasan, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu IKI berisi uraian rinci dari tupoksi yang harus diselaraskan dengan tujuan kecamatan. Tindak lanjut evaluasi laporan kinerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi selesai, bertujuan untuk menindaklanjuti temuan atau rekomendasi untuk perbaikan, meningkatkan kinerja, dan menyelaraskan kembali tujuan. Tindakan ini mencakup penetapan rencana kegiatan, perbaikan proses, dan implementasi solusi berdasarkan hasil evaluasi agar program atau kinerja dapat lebih efektif di masa mendatang. Tahapan umum tindak lanjut evaluasi laporan kinerja. 1. Analisis hasil evaluasi, memahami secara mendalam temuan dan rekomendasi yang terdapat dalam laporan kinerja. 2. Penetapan rencana tindak lanjut, menyusun rencana kegiatan yang konkret dan terukur untuk mengatasi kelemahan dan memaksimalkan kekuatan yang ditemukan. 3. Implementasi kegiatan, melaksanakan rencana tindak lanjut yang telah dibuat secara sistematis. 4. Pemantauan dan evaluasi berkala, melakukan pemantauan rutin untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana dan melakukan evaluasi kembali jika diperlukan. 5. Komunikasi dan pelaporan, mengkomunikasikan hasil tindak lanjut kepada pihak terkait dan membuat laporan sebagai dokumentasi. Kelima, perjanjian kinerja dijabarkan dengan aksi rencana individu. Renaksi atau rencana aksi adalah dokumen yang menjabarkan langkah-langkah konkret, terperinci, dan sistematis untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dalam periode waktu tertentu, seperti yang tercantum dalam rencana strategis, Renstra, Renja, atau perjanjian kinerja. Penjabaran renaksi mencakup sasaran, strategi, kegiatan prioritas, anggaran, target kinerja, indikator kinerja, hingga jadwal pelaksanaan, berfungsi sebagai panduan operasional agar kegiatan berjalan terarah, efisien, dan akuntabel. Keenam, penyusunan capaian realisasi kinerja individu. Penyusunan capaian realisasi kinerja individu secara manual melibatkan proses dialog kinerja dengan atasan untuk menetapkan sasaran kinerja pegawai, SKP, yang kemudian diisi dengan rencana hasil kerja, RHK, indikator kinerja individu, IKI, dan target yang jelas. Setelah disetujui, kinerja akan dipantau dan dievaluasi secara berkala berdasarkan RHK dan target yang telah disepakati. Ketujuh, penyusunan laporan kerja individu. Langkah-langkah menyusun IKI manual. Pahami tugas pokok dan fungsi atau TUSI. Identifikasi uraian tugas dan tanggung jawab individu Anda secara detail. Pahami bagaimana TUSI Anda berkontribusi pada tujuan organisasi yang lebih besar. Tetapkan tujuan. Tentukan tujuan kinerja yang ingin dicapai. Pastikan tujuan ini selaras dengan sasaran kerja pegawai. Buat indikator. Spesifik, fokus dan jelas. Measurable, terukur dapat diukur. Achievable, dapat dicapai realistis atau bisa dicapai. Relevan atau saling berkaitan. Time bound, memiliki batas waktu pencapaian yang jelas. Uraikan rincian TUSI. Jabarkan setiap tugas. Lakukan penyelarasan atau aligmen. Pastikan IKI Anda selaras. Pencatatan dan dokumentasi. Kedelapan, evaluasi kinerja oleh instansi. Evaluasi kinerja oleh instansi adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai untuk meninjau hasil kerja dan perilaku kerja pegawai, atau mengevaluasi kinerja organisasi secara keseluruhan untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas, dan menyelaraskan kinerja dengan tujuan organisasi melalui perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, yang hasilnya akan digunakan untuk pembinaan atau peningkatan kinerja di masa depan. Terakhir, tindak lanjut evaluasi laporan kinerja adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi selesai,
bertujuan untuk perbaikan, meningkatkan kinerja, dan menyelaraskan tujuan. Tindakan ini mencakup penetapan rencana, perbaikan, dan implementasi solusi. Tahapan umum tindak lanjut evaluasi laporan kinerja. 1. Analisis hasil evaluasi. 2. Penetapan rencana tindak lanjut. 3. Implementasi kegiatan. 4. Pemantauan dan evaluasi berkala. 5. Komunikasi dan pelaporan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sumbang saran dan masukan Bapak Ibu sekalian kami butuhkan. Terima kasih.